Kamis 8 Oktober 2020, demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi serempak di banyak kota di Indonesia. Di Jakarta, demonstrasi berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum dirusak. Jalan Tamrin hingga Sudirman, lokasi kumpul massa jadi sorotan utama. Beberapa halte Transjakarta dibakar, di antaranya halte Bundaran HI, Sarinah, dan Tosari. Para demonstran dikritik, bahkan dituduh sebagai pelaku perusakan. Benarkah para demonstran yang membakar halte di Sarinah? Laporan ini disusun dengan menganalisis visual dari berbagai sumber terbuka. Kami juga memakai rekaman CCTV dari lokasi kejadian yang bisa diakses publik. Selain itu, kami mengumpulkan ratusan foto dan video yang tersebar di Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Dari semua itu, kita jadi paham apa yang sebenarnya terjadi di Sarinah sore itu. Foto viral ini jepretan Ari Basuki, fotografer Merdeka.com. Dari foto inilah penelusuran dimulai. Orang inilah yang pertama menyulut api di halte Sarinah. Video TikTok ini diambil pukul 16.39. Kamu bisa lihat orang ini mengepal dan terlihat di CCTV. Video ini diambil semenit kemudian. Dua video ini menggambarkan pada menit 16.40 api belum terlihat di halte Sarinah. Jika kamu melihat asap ini bukan dari dalam halte, tapi dari sini. Lalu petaka itu datang. Orang ini, dan ini saling mengenal satu sama lain. Mereka bergerombol datang pukul 16.41 dari arah Jalan Sunda. Tak langsung beraksi, para pelaku melakukan observasi selama beberapa menit. Mulai dari memotret, mondar-mandir, hingga mengetik di handphone, entah berkomunikasi dengan siapa. Menit 16.45, pelaku mendekat ke halte Sarinah. Ia sempat berkomunikasi dengan temannya dan menunjuk ke arah kobaran api di bagian selatan. Si pelaku maju sebentar, lalu kembali membawa traffic cone. Ia membakar cone itu sampai menyala dan membawanya ke halte. Tapi api keburu padam dan ia balik lagi ke kobaran api. Ia mencoba mencari bahan penyulut api lain, lalu menemukan apa yang dicari. Spanduk itu lalu ia bakar. Dengan api yang masih menyala, ia membawa spanduk itu ke halte pada menit 16.52. Ia kembali lagi ke titik kobaran api dan meminta salah satu temannya untuk membawa spanduk ke halte. Dia kembali ke titik api membawa spanduk, sempat mengambil kardus, lalu membakarnya bersama teman-temannya. Pada momen di menit 16.53 ini, kita bisa melihat tujuan pelaku datang ke lokasi memang bukan untuk berdemonstrasi, tetapi membakar halte. Di saat massa berlari menuju perempatan Sarinah menerobos barikade polisi, si pelaku dengan santai tetap fokus mencari api untuk membakar halte. Cukup lama di sana, ia lalu kembali lagi ke halte pada menit 16.57. Ia kembali ke titik api pada menit 16.59. Lalu kembali ke halte membawa penyulut api yang lebih besar. Kali ini, ia diikuti oleh teman yang berbeda. Menit 17.01, pelaku sempat berbalik badan setelah membakar halte. Ia lalu mondar-mandir, berhenti sejenak memegang handphone, lalu kembali ke halte. 17.04, ia keluar dari halte, memantau ke arah barikade polisi, dan kembali mengambil api. Di situ ia terlihat mengobrol dengan kawan-kawannya. Ia kembali ke halte pada 17.05. 3 menit kemudian, pelaku terekam sedang membakar halte bagian selatan. Ini adalah kobaran api pertama di dalam halte. Video ini memperlihatkan bahwa tak ada titik api selain di bagian selatan halte. Video ini diambil pada 17.12. Terlihat dari orang ini dan ini yang tampak di CCTV. Di rekaman, terlihat api semakin membesar.
Video ini diambil 3 menit kemudian. 17.18, pelaku menjauh dari halte dan duduk di pertigaan Jalan Sunda, lalu kembali membakar halte. Video ini diambil pukul 17.20. Terlihat dari sekelompok orang ini yang juga muncul di CCTV. Dari video ini terlihat pelaku mulai merusak sisi utara halte. Video ini diambil 17.22, terlihat dari orang ini muncul di CCTV. Ini adalah momen yang terekam dalam foto viral di media sosial. Si pelaku membakar sisi utara halte dengan api dari sisi selatan. Usai melakukan itu, api mulai membesar di bagian utara. Dan pelaku duduk berkumpul dengan kawan-kawannya merayakan perbuatan yang telah mereka lakukan. Cerita ini tak berhenti hanya sampai di sini. Mari kita mundur 62 menit ke belakang. Semua berawal dari sini. Menit 16.25, terlihat 4 orang bergerombol datang dari arah Jalan Sunda. Saat tiba di pertigaan, 1 orang langsung memotret sekitar lokasi kejadian. Mereka diam di pertigaan cukup lama, lalu kemudian gerombolan lain pun datang. Dari CCTV terlihat jelas bahwa mereka saling sapa dan kenal satu sama lain. Mereka mulai menyebar dan 3 lainnya menuju dekat kobaran api. 4 orang ini bergeser mendekati halte. Menit 16.59, mereka sempat bertegur sapa dengan pelaku pembakaran. 1 orang lainnya lalu bergeser kembali ke pertigaan. Dan mereka kembali berkumpul di tengah jalan. Sempat maju, saat polisi memukul mundur massa, mereka berlari ke arah Jalan Sunda. 10 menit kemudian, mereka kembali datang. Salah satu dari keempat orang ini tiba-tiba membawa kardus menuju halte. Ia terlihat di foto ini. Setelah itu, 4 orang ini tak beranjak kemana-mana. Mereka memantau aksi teman-teman mereka dari pertigaan. Beberapa foto dan video yang kami kumpulkan menampilkan wajah yang bisa diidentifikasi polisi. Di antaranya, ini, dan ini. Gerombolan para pelaku pembakar halte ini sekilas terekam dalam live streaming Tempo. Termasuk si pelaku utama, ini. Dengan machine learning berbasis TensorFlow, kita bisa sedikit memperjelas wajah si pelaku utama dan teman-temannya. Hasilnya seperti ini. 12 Oktober lalu, Polda Metro Jaya sempat merilis para tersangka pembakaran halte. Dari 4 tersangka yang ditampilkan, tak ada yang mirip dengan sosok yang kami temukan. Kami mengkonfirmasi temuan kami ini ke Polda Metro Jaya. Kami juga sempat menunjukkan foto-foto yang kami miliki kepada Kabid Humas Polda Metro, Kombes Yusri Yunus. Ia menyebut polisi memang belum berhasil menangkap pelaku pembakar halte yang fotonya viral di media sosial. Yusri enggan berbicara lebih lanjut soal itu. Oke, silakan. Soal pelaku yang dipoto viral, Bang. Foto viral. Oh, itu baru bilang jangan foto viral. Kalau itu tanya Pak Viral. Polda berjanji akan mengembangkan kasus ini dan tak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lain akan ditangkap. Jadi pertanyaan sekarang, apakah masih ada pelaku-pelaku lain? Masih ada. Ini masih dilakukan penyelidikan. Kami berdasarkan fakta dan bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup untuk bisa menahan mereka semuanya. Kita masih melakukan pengejaran. Ya, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa.